nantinya bisa menimbulkan fitnah dan malu, sang dewi tadi memiliki cara, lalu dia mengutus anaknya yaitu Anggoro dan Sukro tadi untuk menemui ayahnya yaitu Prabu Palindriyo dan mengatakan bahwasanya ibunya itu Dewi Suma tadi telah hamil karena bermimpi pada saat melakukan hubungan istri dengan si Prabu Palindriyo suaminya itu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang cerita, lakon maupun kisah yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita telah membahas tentang Begawan Respati yang menjadi raja di negara Medang Kamulyan, bergelar Prabu Palindriyo. Palindriyo, ya. Benar sekali. Nah, lalu kali ini ada kisah menarik apa Mas ketika beliau menjadi raja di negara Medang Kamulyan? Oh iya Mas Bayu, nah setelah di episode kemarin kita membahas tentang lahirnya Dino yang menyangkut dengan Begawan Respati, kemudian dia menjadi raja di negara Medang Kamulyan, berganti namanya menjadi Prabu Palindriyo. Dan kemarin kita juga mengetahui bahwasanya Prabu Palindriyo tadi atau Begawan Respati telah memiliki beberapa istri, ada Dewi Soma, Dewi Basundari, ada juga namanya Dewi Basuwati atau Dewi Landep. Nah, selanjutnya kisah tersebut berlanjut Mas Bayu ketika suatu hari di negara Medang Kamulyan, Prabu Palindriyo atau Prabu Respati atau Begawan Respati tadi sedang bersama patihnya yang juga merupakan anaknya sendiri yaitu Raden Wukir. Kemarin hasil pernikahannya dengan Dewi Landep, dia melahirkan anak bernama Raden Wukir, lalu diangkatnya menjadi patih pada saat itu. Nah, suatu ketika sang raja tadi, Prabu Palindriyo tadi, menerima tantangan perang dari raja negara Gilingoyo, raja pada saat itu, lalu mengutus kepada anak-anaknya untuk bersiap diri untuk menghadapi musuh pada saat itu. Dan anak-anak dari Prabu Respati atau Palindriyo tadi yang berjumlah 26 pada yang lahir dari garwa-garwa selir tadi dibagi menjadi beberapa bagian dan menjadi para senopati yang akan berangkat perang menandingi si prajurit dari negara Gilingoyo. Nah, diceritakan ada 16 orang anak pada saat itu yang berangkat untuk melawan musuh dari negara Gilingoyo. Pada saat itu yang diceritakan yang berangkat ada namanya Raden Wukir, Raden Kurantil, Haryo Tolu, ada namanya Raden Gubak, ada Raden Warigalit, ada namanya Raden Wari, ada juga namanya Galungan, ada namanya Mondosyo, Raden Juling Punjut, ada namanya Pahang, Kurowelo dan Mrakeh, ada juga Tambir dan Raden Madungkungan yang berangkat menjadi senopati melawan negara Gilingoyo pada saat itu. Jadi Prabu Palindriyo mengutus anaknya ya Mas untuk menghadang musuh saat itu. Ya benar sekali Mas pada saat itu. Nah, sedangkan di negara Gilingoyo rajanya itu bernama Raden Sintowoko. Karena kemarin kita membahas bahwasanya Dewi Basundari dia dia menyamar menjadi seorang laki-laki di negara Gilingoyo, dan di situ dia diangkat menjadi anak raja dari Prabu Joko kemarin, kalau tidak salah. Lalu diceritakan dia pada saat itu dan sekarang menggantikan ayahnya, anak ayah angkatnya. Di situ dia menjadi raja yaitu Prabu Sintowoko. Sebenarnya dia adalah seorang perempuan yaitu Dewi Basundari, istri dari Prabu Respati kemarin, Begawan Respati. Nah, diceritakan Prabu Sintowoko pada saat itu beserta para pujangganya, ada namanya Brahmana Srita, ada Resi Radi dan beberapa senopati lain pada saat itu. Nah, sang raja pada saat itu ingin membalaskan dendam
kepada Prabu Respati karena dia memiliki benda pribadi karena kemarin yaitu Basundari memiliki adik namanya Baswati lalu dinikah oleh si Begawan Respati, dia sakit hati pada saat itu. Nah, sang raja si Prabu Sintowoko tadi diceritakan ingin membalaskan dendam. Nah, dan dia lalu mengutus para senopatinya tadi untuk menyerang negara Medang Kamulyan yang dipimpin oleh Prabu Palindriyo atau Begawan Respati itu tadi. Ternyata Prabu Sintowoko tadi ingin balas dendam kepada suaminya yaitu Prabu Palindriyo ya Mas. Benar sekali. Karena menikahi saudaranya sendiri yaitu Dewi Baswati atau Dewi Landep kemarin. Nah, disitu lalu berangkat. Nah, di Dukuh Pantiarjo, istri dari Begawan Respati kemarin yang bernama Dewi Soma pada saat itu sedang bersama anak angkatnya yaitu Raden Radite. Raden Radite merupakan anak dari Dewi Basundari, istri dari Prabu Begawan Respati kemarin Mas Bayu. Nah, karena kemarin kan Radite kan diusir oleh Dewi Basundari kemarin. Nah, Radite lalu ditemukan oleh Resi Radi dan dibawa ke Pantiarjo ke hadapan Dewi Somo pada saat itu. Nah, diceritakan pada saat itu sang Dewi Somo tadi karena ternyata telah melakukan hubungan yang tidak semestinya, dia menyukai terhadap anak angkatnya sendiri si Radite itu tadi, hingga pada saat itu si Dewi Somo tadi lalu hamil. Hasil hubungannya dengan si Radite itu tadi. Nah, Radite pada saat diceritakan ingin mengabdi kepada si Prabu Palindriyo pada saat itu. Nah, datanglah pada saat itu saudara dari anak-anak dari Dewi Soma yang bernama Budo, Anggoro dan Sukro. Pada saat itu mengatakan kepada ibunya bahwasanya mereka telah baru saja membantu ayahnya Prabu Palindriyo tadi melawan musuh pada saat itu Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon dari Radite Mas setelah mendengar hal tersebut? Nah, di situ mendengar perkataan dari saudaranya tadi, saudara angkatnya tadi, Raden Radite pada saat itu segera berangkat pada saat itu ingin mengabdi juga kepada si Prabu Palindriyo. Dia berangkat membawa namanya sebuah gandewo senjata dan juga anak panah yang bernama Panah Hirawono pada saat itu. Nah, singkat cerita Radite tadi telah sampai di negara Medang Kamulyan, dan sang raja pada saat itu Prabu Palindriyo menerima pengabdian dari anak tersebut, dari si Radite tadi. Nah, di situ Radite tadi juga memberikan sebuah anak panah yaitu Hirawono tadi kepada sang raja, dan pada saat itu si Prabu Palindriyo tentunya sangatlah senang. Akhirnya di situ Raden Radite tadi diangkat menjadi anaknya dan diangkat menjadi senopati pada saat itu untuk melawan prajurit dari negara Gilingoyo pada saat itu. Di situ bahwasanya Prabu Palindriyo Respati tadi tidak mengetahui sebenarnya bahwasanya Radite tadi adalah anaknya sendiri, hubungannya dengan si Basundari atau Prabu Sintowoko itu tadi. Jadi tidak tahu ya bahwa Radite itu adalah anaknya. Ya, benar sekali. Nah, singkat cerita pada saat itu Mas Boy terjadilah peperangan besar di antara kedua, di antara negara Medang Kamulyan dan negara Gilingoyo itu tadi, dan di situ Radite tadi diceritakan berhasil membunuh patih dari negara Gilingoyo yaitu Mertiu Kundo dan Kolomertiu pada saat itu Mas Bayu. Nah, akhirnya singkat cerita peperangan pun terhenti karena waktu, sedangkan kembali di Dukuh Pantiarjo pada saat itu Dewi Soma tadi terikat kejadiannya pada saat dia sedang bermadu kasih dengan anak angkatnya sendiri yaitu Raden Radite tadi, hingga pada saat itu dia hamil. Dan hamilnya tadi sudah hamil tua atau hamil sepuh lah, seperti itu waktunya melahirkan. Nah, sang Dewi karena nantinya bisa menimbulkan fitnah dan malu, sang Dewi tadi memiliki cara, lalu dia mengutus anaknya yaitu Anggoro dan Sukro tadi untuk menemui ayahnya yaitu Prabu Palindriyo dan mengatakan bahwasanya ibunya itu Dewi Soma tadi telah hamil karena bermimpi pada saat melakukan hubungan istri dengan si Prabu Palindriyo suaminya tadi. Nah, padahal di situ si Dewi Soma tadi ingin membohongi sang raja, benar sekali. Nah, akhirnya kedua anak tadi Anggoro dan Sukro tadi berangkat karena diutus oleh ibunya tadi. Nah, singkat cerita Anggoro dan Sukro tadi telah bertemu dengan si Prabu Palindriyo dan mengatakan bahwasanya ibunya tadi telah hamil karena bermimpi bermadu kasih dengan si Prabu Palindriyo pada saat itu. Lalu bagaimana respon dari Prabu Palindriyo Mas setelah mendengar kabar tersebut? Sebentar Mas, sebelum Mas Guri jawab, silahkan diminum dulu. Oh ya. Silahkan dilanjut Mas. Nah, di situ diceritakan Prabu Palindriyo terdiam lalu dia mengatakan kepada kedua anaknya tadi, jika nanti anak yang lahir dari Dewi Soma tadi berwujud laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, maka anak tersebut akan diakuinya menjadi anak Prabu Palindriyo. Namun tetapi jika di wanita tadi, jika lahirnya tadi berwujud berjenis kelamin laki, maka di situ dia tidak mengakui. Nah, Anggoro dan Sukro pada saat itu diminta untuk kembali dulu ke Pantiarjo, ke tempatnya Dewi Soma pada saat itu Mas Bayu. Oh, jadi jika lahir anak dari Dewi Soma itu laki-laki, dia akan
akan diakui menjadi anak Prabu Palindrio. Benar ya, Mas? sekali pada saat itu Mas Bayu. Dan Nah, jika tidak, dia tidak diakui gitu ya. ya, jika wanita tidak diakui. Nah, setelah itu kedua anak itu tadi, si Anggoro dan Sukro tadi kembali ke Pantiarjo. Dia memberitahu kepada ibunya tentang kabar bahwasanya dia mendapatkan istilahnya warta atau mendapatkan perkataan dari sabda dari Prabu Palindrio bahwasanya jika dia mengakui, dia akan mengakui anak yang dari Dewi Soma nanti jika berjenis kelamin laki-laki. Dan diceritakan pada saat itu sang Dewi tadi telah melahirkan. Namun yang lahir tadi adalah anak perempuan pada saat itu Mas Bayu. Jadi yang lahir perempuan ya Mas? Ya, jadi pada saat tidak itu diakui saat itu Mas? Nah, pada saat itu sang Dewi pun kebingungan. Tentunya dia kebingungan karena dia mendengar perkataan dari sabda dari sang raja bahwasanya sang raja mau mengakui anak dari Dewi Soma jika lahirnya si laki-laki. Nah, sang Dewi pun kebingungan, lalu dia memiliki cara, dia mencari ide untuk bisa membohongi sang raja Prabu Palindrio tadi. Nah, sang Dewi pada saat itu membawa anak perempuan tadi, bayi perempuan tadi, dia yang masih kecil tadi dibawa pada saat itu sang Dewi Soma tadi mencari batu pancuran, batu pancuran, selo pancuran untuk menutupi alat kelamin dari si bayi perempuan itu tadi. Nah, setelah itu sang Dewi tadi menyerahkan kepada Sukro dan Anggoro tadi untuk memberikan jabang bayi tadi kepada si Prabu Palindrio pada saat itu. Jadi itu tadi ya Mas, cara sang Dewi Soma untuk membohongi Prabu Palindrio. Ya, benar sekali. Lalu apakah cara tersebut berhasil Mas? Nah, bayi tersebut lalu dibawa kan oleh si Anggoro dan Sukro, dibawa diberikan kepada si Prabu Palindrio pada saat itu. Nah, ketika bayi tersebut dipangku oleh si sang raja, tiba-tiba bayi tersebut diceritakan lalu kencing hingga membuat tutup selo pancuran tadi ceritakan terlepas, dan di situ sang raja mengetahui bahwasanya anak tersebut bukanlah laki-laki namun perempuan pada saat itu. Terus bagaimana reaksi sang raja Mas mengetahui ia telah dibohongi? Nah, sang raja Prabu Palindrio pada saat itu tentunya sangatlah marah. Dia seorang raja kok dibohongi. Pada saat itu dia sangat marah dan memberi nama bayi tersebut, diberi namanya Tumpak pada saat itu. Tumpak pada saat. Nah, ketika anak tersebut akan dipanting, lalu anak tersebut berhasil direbut oleh si Anggoro dan Sukro, lalu dibawa kembali, berlari kembali ke Pantiarjo pada saat itu. Nah, sang raja pada saat itu juga mengejar. Dia mengejar pelarian dari si Anggoro dan Sukro tadi hingga sampai di Pantiarjo. Nah, di situ Anggoro dan Sukro menyerahkan bayi tersebut kepada ibunya. Dan singkat cerita, sang raja tadi juga telah sampai di tempat tersebut dan dia sangatlah marah. Dia sangatlah marah kepada Dewi Soma tadi karena berani membohongi sang raja pada saat itu. Nah, di situ diceritakan sang Dewi Soma tadi pada saat akan dibunuh oleh sang raja, nyawanya tadi lalu dicabut duluan oleh si Bathara Yamodipati, dan pada saat itu Dewi Soma tadi suksmanya ditempatkan di surga. Jadi belum sampai dibunuh oleh sang raja, nyawanya tadi telah dicabut oleh si Bathara Yamodipati pada saat itu. Nah, setelah kejadian tersebut, sang raja pada saat itu lalu kembali ke negara Medang Kemulian. Diceritakan setelah itu dia menderita sakit karena kepikiran atas kejadian tersebut Mas Bayu. Nah, di negara Gilingoyo diceritakan Prabu Sintowoko yang merupakan Dewi Basundari kemarin yang menjelma, istilahnya menyamar menjadi seorang laki-laki dan diangkat menjadi putra raja negara Gilingoyo, bahkan dia menjadi raja sekarang di negara Gilingoyo, yaitu Prabu Sintowoko. Dia menerima laporan dari patenya bahwa barisan perangnya tadi telah rusak oleh senopati dari negara Medang Kamulian bernama Raden Radite pada saat itu. Nah, lalu apa yang dilakukan Prabu Sintowoko Mas mendengar laporan dari prajuritnya tersebut? Nah, Prabu Sintowoko pada saat itu marah tentunya. Dia lalu ingin maju sendiri ke medan peperangan pada saat itu. Nah, singkat cerita, Raden Radite tadi yang masih di medan peperangan tadi telah berhasil membunuh beberapa Brahmana dari anak buah dari Prabu Sintowoko. Nah, Prabu Sintowoko pada saat itu ingin maju peperangan. Dia tidak mengetahui bahwasanya Radite tadi adalah anaknya sendiri. Yang musuhnya tadi adalah anak sendiri, kan Radite kan anaknya si Basundari pada saat. Nah, Prabu Sintowoko pada saat itu maju ke peperangan. Diceritakan musuhnya si Raden Radite yang merupakan anaknya sendiri. Nah, di situ Radite tadi membawa senjata anak panah Hirawana hingga mengenai si Prabu Sintowoko, dan Prabu Sintowoko tadi berubah menjadi Dewi Basundari pada saat berubah dari Basundari karena saking malunya melawan anaknya sendiri. Pada saat sang Dewi tadi lalu pergi
dia pergi ke hutan namanya hutan Mastuti, dan diceritakan pada saat itu negara si Sintowoko yaitu negara Gilingo tadi akhirnya bedah oleh si Raden Radite pada saat itu. Nah, Raden Radite pada saat itu karena berhasil mengalahkan raja negara Gilingo dan bedah negara Gilingo tadi, diceritakan Radite tadi mengatakan kepada ayahnya Palindra bahwasanya dia telah berhasil bedah negara Gilingoyo. Nah, sang raja pada saat itu Prabu Palindrio pada saat telah senang, lalu diceritakan dia sudah mewisuda anaknya Raden Radite, anak angkatnya Raden Radite tadi, menggantikannya menjadi raja di negara Medang Kamulyan bergelar Prabu Watu Gunung. Prabu Watu Gunung, dan patihnya itu Raden Wukir. Nah, itu tadi. Nah, sedangkan Prabu Palindrio akhirnya diceritakan kembali menjadi seorang begawan, menjadi begawan Respati, dan dia lalu memilih untuk melakukan mukso pada saat itu. Seperti itu Mas Bayu. Jadi raja selanjutnya dari negara Medang Kamulyan itu Raden Radite atau Prabu Watu Gunung itu tadi. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu. Sekilas cerita, cuplik cerita tentang kelanjutan dari cerita tentang begawan Respati yang akhirnya negara Gilingonyo yaitu negara Sintowoko tadi berhasil dibedah oleh si Raden Radite yang merupakan anaknya sendiri. Ya, terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama. Tadi nanti bisa dilanjut lagi cerita di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang Raden Radite yang berhasil membedah negara Gilingoyo. Kemudian ia diangkat menjadi raja di negara Medang Kamulyan yang bergelar Prabu Watu Gunung. Sedangkan ayahnya yang bernama Begawan Respati memilih untuk muswa. Itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya, jadi Salam Budaya Nusantara.